Yeah, people who don't have trust in you, all that kinds of stuff that is like a big challenge. But I believe challenges are there for a reason, and if it was easy. Innalillahi. Semua menangis mendengar kabar duka ini. Di tengah euforia Ketum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong sedang membangun kekuatan sepak bola Indonesia. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Innalillahi. Semua menangis mendengar kabar duka ini. Di tengah euforia Ketum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong sedang membangun kekuatan sepak bola Indonesia. Innalillahi, Martin Paes justru bernasib begini. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Mari kita bahas teman-teman. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, ironi dalam karir Martin Paes, sidang cas belum teragendakan dan batal direkrut tim raksasa Eropa yaitu Empoli. Martin Vincent Paes adalah seorang penjaga gawang berusia 26 tahun asal Nijmegen, Belanda, yang kini telah menjadi warga negara Indonesia. Namun, karirnya bersama Timnas Indonesia masih terombang-ambing dan terhambat oleh proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Proses perpindahan federasi ini harus melalui banding di FIFA dan kemungkinan besar harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Sayangnya, hingga saat ini, Court of Arbitration for Sport belum juga merilis agenda sidang untuk Martin Paes. Di tengah ketidakpastian mengenai kesempatannya membela Timnas Indonesia, muncul rumor transfer terkait dirinya. Martin Paes, yang saat ini bermain untuk FC Dallas, batal mewujudkan mimpinya berkarir di Serie A Liga Italia bersama Empoli FC. Transfer ke Empoli batal karena kedua klub tidak mencapai kesepakatan. Menurut laman Transfermarkt, Empoli FC sebenarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Martin Paes. Rencananya, penjaga gawang tersebut akan menjalani peminjaman selama 1 musim, dan jika performanya baik, terbuka opsi untuk kontrak permanen. Namun, FC Dallas menolak klausul tersebut. FC Dallas ngotot menginginkan kontrak permanen daripada peminjaman. Alhasil, Martin Paes hampir pasti akan menghabiskan musim 2023-2024 di FC Dallas, serta kemungkinan besar musim 2024-2025. Kabar terbaru menyebutkan Empoli akhirnya memilih kiper lain, dan sudah diperkenalkan oleh pihak klub. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Berikan satu kata motivasi untuk Martin Paes. Mari kita berdoa bersama. Semoga urusan Martin Paes segera selesai. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bagaimanapun caranya, Martin Paes harus bisa gabung Timnas di ronde 3. Tiket Piala Dunia harga mati. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Bravo Paes. Bravo ST. Bravo Timnas. Bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Terkait proses perpindahan federasi di CAS maupun FIFA, anggota eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa upaya perpindahan federasi masih terus dilakukan. PSSI telah mengirimkan pengacara terbaik yang memahami hukum olahraga internasional untuk melakukan banding di FIFA atau di CAS. Kita lagi berjuang nih sampai titik-titik tertentu. Ada namanya kalau ditolak di sini, kita dikasih waktu sekian lama mengadu ke sini, kata Arya Sinulinga. Ia menambahkan bahwa proses tersebut ditempuh secara paralel dan berkelanjutan. Jadi tim Pak Erick itu ada juga yang begitu. Ada tim lawyernya juga. Jadi semua kemungkinan-kemungkinan sudah dibahas dan dipertimbangkan secara hukum, jelasnya. Arya berharap masyarakat memahami bahwa proses terkait Martin Paes masih terus berjalan. Hanya saja, langkah dan proses yang ditempuh tidak bisa dipublikasikan secara rinci karena ini adalah strategi hukum. Tapi kami kan gak sampaikan langkah-langkahnya, detailnya.
Namanya juga berjuang secara hukum, tuturnya diharapkan proses ini dapat segera tuntas sehingga Martin Paes dapat bergabung dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran penjaga gawang tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Ketidakpastian yang meliputi karir Martin Paes, baik dalam hal perpindahan federasi maupun transfer yang batal ke Empoli FC, tentu menjadi ironi tersendiri baginya. Bikin geger sepak bola Belanda. Kelvin Verdonk akui timnas Indonesia ada di grup berat. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Bek timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, menyadari bahwa skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil melangkah ke babak ketiga. Selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Untuk mencapai tujuan tersebut, timnas Indonesia perlu bekerja keras karena akan berada dalam grup yang terdiri dari tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Verdonk mengakui bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia sangat tangguh, namun ia mengaku tidak sabar untuk segera bermain dan berjuang bersama timnas Indonesia. Grup ini menarik, namun sangat sulit bagi kami. Ada banyak tim bagus di dalamnya, ujar Verdonk. Akan ada banyak pertandingan menarik. Pertandingan pertama kami akan tandang ke Arab Saudi, kemudian laga kandang melawan Australia, jadi kami akan melakukan banyak perjalanan, tambahnya, seperti dikutip dari Forza NEC, untuk bisa lolos ke Piala Dunia melalui babak ketiga, timnas Indonesia harus finish di posisi 2 besar. Selain itu, ada juga peluang bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia melalui babak keempat. Syaratnya, timnas Indonesia harus finish di posisi 3, 4 dan berjuang lagi di babak keempat. Babak keempat menyediakan tiket lolos langsung untuk juara grup, sementara runner-up akan bersaing memperebutkan tiket playoff antar konfederasi. Beredar kabar, Sintayong bicara soal peluang timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita bahas teman-teman. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, berbicara mengenai target dan peluang timnya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyebut peluang Jepang hingga Australia sebagai lawan yang berat. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia dipastikan bergabung dalam grup yang dikenal sebagai grup neraka, bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Australia. Media luar negeri menyebut grup ini sebagai grup neraka karena 3 dari 5 tim lainnya sudah sering tampil di Piala Dunia. Tim-tim tersebut adalah Jepang, Arab Saudi, dan Australia yang sudah beberapa kali tampil dalam ajang tersebut. Dalam 5 edisi terakhir, Jepang dan Australia tak pernah absen di Piala Dunia, sedangkan Arab Saudi kembali ke ajang ini dalam 2 edisi terakhir. Meski demikian, Arab Saudi tak bisa dianggap remeh, terutama setelah mereka mengejutkan dengan mengalahkan Argentina di penyisihan grup Piala Dunia 2022. Selain 3 tim tersebut, 2 tim lainnya, Cina dan Bahrain, juga tak bisa dianggap remeh. Mereka menempati peringkat lebih tinggi dari timnas Indonesia. Bahrain saat ini berada di peringkat ke-80 dunia, sedangkan Cina di posisi ke-87 peringkat FIFA. Sementara itu, timnas Indonesia berada di peringkat ke-133 dunia. Situasi ini membuat skuad Garuda tidak begitu diunggulkan di grup C ini. Dalam kesempatan berbicara dengan Sintayong, komedian Korea Selatan Lee Kyung-kyu melalui channel YouTube-nya bertanya kepada sang pelatih mengenai posisi timnas Indonesia di grup C yang disebut-sebut sebagai grup neraka. Sintayong dengan percaya diri dan santai mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan hasil undian tersebut. Menurutnya, tim Merah Putih masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tidak menargetkan langsung lolos melalui peringkat 1 atau 2 klasemen grup C, karena juara dan runner-up grup ini akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026.
Namun, untuk posisi ketiga dan keempat masih memiliki peluang untuk mendapatkan tiket ke putaran final dengan bertanding lagi di putaran keempat kualifikasi nantinya. Oleh karena itu, Shin mengaku tak ada masalah dan justru melihat situasi ini dari sisi positif. Menurutnya, akan lebih bagus bagi tim-tim yang ada di grup ini untuk saling bersaing demi mengamankan tiket ke final. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 klasemen grup, ujar Shin Tae-yong seperti dikutip dari YouTube Lee Kyung-kyu, Jumat, 19 Juli 2024. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2, jadi ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus, ucapnya. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan peluang terbesar untuk langsung lolos ke putaran final dan keluar sebagai juara dan runner-up grup adalah Jepang dan Australia. Ia menilai mereka adalah tim yang memiliki peluang besar dari grup C untuk lolos. Sementara bagi timnas Indonesia, Shin Tae-yong menekankan bahwa target skuad Garuda adalah menempati posisi ketiga atau keempat. Dengan begitu, Rizky Ridho dan kawan-kawan masih memiliki peluang mendapatkan tiket lolos ke putaran selanjutnya. Walaupun persaingan akan semakin ketat, Shin berharap tim Merah Putih bisa finish di posisi ketiga atau keempat grup C. Jujur, di grup kami Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos, kata Shin. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau keempat, tegasnya. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket, jika tidak kami akan bermain di playoff dengan tiket 0-5. Jadi tim peringkat 1 atau 2, siapapun yang datang, tidak masalah bagi kami, tuturnya. Shin Tae-yong masih geram usai timnas U23 Indonesia dirugikan wasit di playoff Olimpiade. Masa tidak mau bicara bahasa Inggris? Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Shin Tae-yong masih geram dengan kepemimpinan wasit asal Prancis, François Letessier, yang memimpin laga playoff Olimpiade 2024 antara timnas U23 Indonesia melawan Guinea. Pada pertandingan tersebut, timnas U23 Indonesia kalah 0-1 dari Guinea. Kepemimpinan wasit Letessier membuat Shin Tae-yong, yang saat itu memimpin timnas U23 Indonesia, merasa sangat marah. Dalam laga tersebut, timnas U23 Indonesia harus menerima 2 hukuman penalti yang kontroversial akibat keputusan wasit asal Prancis tersebut. Shin Tae-yong bahkan harus diusir dari lapangan karena protes kerasnya terhadap keputusan wasit yang juga memimpin final Euro 2024 antara Spanyol dan Inggris. Keduanya 100% bukan penalti, ujar Shin Tae-yong seperti dilansir bolasport.com dari YouTube Lee Kyung-kyu. Pertama, jika itu dianggap pelanggaran, pelanggarannya terjadi 5 meter di luar garis. Seharusnya diberikan tendangan bebas di luar garis, bukan penalti. Yang kedua, saya diusir dari lapangan. Jika wasit tidak melihatnya dari jauh, saya bisa mengerti. Tapi wasit melihatnya dari belakang saat pemain kami mencoba melakukan tackle. Wasit sudah meniup peluitnya sebelum pemain melakukan tackle. Saat pemain kami menyentuh bola, wasit langsung meniup peluit. Padahal pemain kami hanya menyentuh bola, tetapi wasit tetap meniup peluit. Saya pun berkata ini tidak benar, mengumpat dengan segala macam kata-kata. Apakah ini FIFA? Sambil marah saat Presiden FIFA juga hadir. Benar-benar terang-terangan. Apakah ini FIFA? Shin Tae-yong juga heran dengan sikap wasit François Letessier yang tidak mau berbicara dalam bahasa Inggris saat memimpin laga internasional tersebut. Letessier hanya berbicara dalam bahasa Prancis, yang tentunya lebih dimengerti oleh para pemain Guinea yang merupakan bekas jajahan Prancis. Masalahnya adalah wasit, karena ini turnamen dunia dan playoff, ujar Shin Tae-yong. Wasit seharusnya berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi dia hanya berbicara dalam bahasa Prancis. Guinea adalah bekas koloni Prancis. Pemain Guinea semuanya bermain di Liga Prancis. Sekitar 80% dari mereka adalah pemain Liga Prancis. Permohonan pemain Indonesia agar berbicara dalam bahasa Inggris tidak diterima. Ketidakhadiran komunikasi di tengah penggunaan bahasa Prancis. Jadi wasit Prancis itu bukan wasit yang tidak berpengalaman. Dia juga menjadi wasit di Piala Dunia Qatar. Sudah punya niat sejak awal, menurut saya.
Tidak seharusnya begitu, olahraga seharusnya dimainkan dengan fair play. Karena saya tahu betapa kerasnya para pemain berjuang, perasaan pelatih yang lebih gelisah, ketika tahu bahwa permainan wasit tidak adil padahal tim sudah bermain dengan baik. Sangat tidak adil dan penuh kemarahan saat itu. Apakah protes kepada wasit memberikan tekanan kepada mereka? Menurut saya, wasit cenderung melakukan apa yang mereka mau. Jika ini terus berulang, mereka bisa dicap sebagai orang yang harus diperhatikan. Pelatih tidak hanya bertengkar tanpa alasan. Mereka selalu melihat ulang rekaman. Lalu tim video mengonfirmasi di monitor besar setidaknya 2 kali. Mereka tidak akan bertengkar tanpa melihat ulang. Jika tidak, itu hanya akan menjadi protes tanpa dasar, ujarnya. Indra Syafri sebut Arhan Kakak tetap punya peran penting, meski tidak cetak gol saat Timnas Indonesia U19 lawan Filipina. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, memberikan pembelaan terhadap Arhan Kakak. Menurutnya, Arhan Kakak tetap memiliki peran penting saat Timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina U19 dalam laga perdana grup A Piala AFF U19 2024. Berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Pada Rabu, 17 Juli 2024, Arhan Kakak dimainkan sejak awal pertandingan. Namun sayangnya, pemain tersebut tidak mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U19 dicetak oleh Brice Aryansyah Abdul Manan, menit ke-12 dan ke-50, Iqbal Gwijangge, menit ke-21 dan ke-42, dan 1 gol dari Kadek Arel, menit ke-28. Pesta gol Garuda Nusantara ditutup dengan manis lewat gol Jens Raven di menit ke-87. Indra Syafri cukup menyayangkan bahwa Arhan Kakak tidak mencetak gol dalam laga tersebut. Menurutnya, pemain tersebut akan dievaluasi terkait penyelesaian akhir agar lebih baik ke depannya. Arhan Kakak sebenarnya mendapatkan beberapa peluang saat melawan Filipina U19. Salah satunya adalah ketika tendangan keras mendatarnya membentur tiang gawang pada menit ke-25. Namun sayangnya, peluang-peluang tersebut tidak mampu dimaksimalkan menjadi gol oleh Arhan Kakak. Saya menunda-nunda pergantian Kakak tadi, saya tunggu dia cetak gol dulu baru saya lakukan pergantian. Kami sering berkomunikasi khusus tentang Kakak, terutama mengenai penyelesaian akhir, kata Indra Syafri setelah laga, Rabu 17 Juli 2024. Arhan Kakak tidak bermain penuh dalam laga melawan Timnas Filipina U19, karena ia digantikan oleh Jens Raven pada menit ke-67. Namun demikian, Indra Syafri mengatakan bahwa Arhan Kakak tetap mampu memainkan peran penting. Ia mampu membuka ruang di barisan depan Timnas Indonesia U19, yang membuat pemain lain mampu mencetak gol berkat peran Kakak di lapangan. Di tim ini, Kakak menjadi pemain kunci kami, dia yang membuka peluang, dia menahan bola dengan baik. Saya pikir, hanya keberuntungan saja yang tidak berpihak pada Kakak, beberapa kali tadi ada peluang, ucap Indra Syafri. Shin Tae-yong panggil Jens Raven ke Timnas Indonesia Senior jika menggila di Piala AFF U19 2024. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Jens Raven diharapkan bersinar bersama Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Jens Raven diharapkan tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 2024. Jika penampilannya memukau, bukan tidak mungkin penyerang berusia 18 tahun ini akan dipanggil Shin Tae-yong untuk bergabung dengan Timnas Indonesia Senior. Harapan tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Ia berharap Jens Raven semakin kompak dengan skuad Timnas Indonesia U19 yang dilatih oleh Indra Syafri. Pada pertandingan kemarin, Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan 6-0 atas Timnas Filipina U19 di laga pertama grup A Piala AFF U19 2024.
Salah satu dari 6 gol tersebut dicetak oleh Jens Raven, yang baru bermain di 20 menit terakhir pertandingan. Gol ini sangat istimewa bagi Jens Raven karena merupakan gol debutnya bersama Timnas Indonesia U19. Pemain Dordrecht U21 ini berhasil mencetak gol di pertandingan kelimanya bersama skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U19. Jens Raven mudah-mudahan akan terus mencetak gol, meskipun dia hanya bermain di babak kedua tapi dia bisa mencetak gol, kata Arya Sinulinga dalam keterangannya, Kamis, 18 Juli 2024. Kita harapkan dia bisa semakin kompak dengan tim dan menciptakan gol-gol berikutnya. Akan menjadi striker muda kita yang diandalkan, mudah-mudahan di pertandingan berikutnya dia semakin bagus dan menunjukkan kemampuan mencetak golnya, sambungnya.